semuanya, selamat pagi. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak doakan kita semua hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan dulu ya. Kita semua sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun dari tidur kami. Kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk jalannya ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang berkenan, kiranya Engkau yang memimpin. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau yang tahu segala permasalahan mereka, kiranya Engkau menolong mereka. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memakainya supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Koko Anton mengenai Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid, termasuk Thomas, yang pada sebelumnya Thomas tidak hadir, tapi Yesus kembali menampakkan diri lagi. Jadi Thomas akhirnya pun sudah menjadi percaya akan kebangkitan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik percaya? Jadi setelah Yesus bangkit, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya maupun kepada perempuan-perempuan yang melayani bersama-sama dengan Yesus. Semua kejadian itu bisa adik-adik lihat di dalam Alkitab. Dan ada kejadian yang disampaikan secara detail di dalam Alkitab. Dari Yesus menampakkan diri kepada siapa, pada saat kapan, dan bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperbuat Yesus. Ada yang mencatatnya secara detail. Tetapi ada juga kejadian-kejadian yang tidak dicatat secara detail di dalam Alkitab. Jadi cuma disebutkan. Misalnya, Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu Simon atau Simon Petrus. Di Injil Lukas kita bisa melihat di situ dicatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Simon. Kita melihat di Lukas pasal 24 ayat 34, kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Sedangkan di 1 Korintus kita bisa melihat bahwa dicatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Kakak akan membacakannya untuk kita semua di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya.
Jadi Kefas maupun Simon Petrus adalah orang yang sama ya adik-adik ya. Di Alkitab cuma dicatat sebatas begitu saja, jadi tidak dijelaskan bagaimana proses bertemunya, apa yang dikatakan Yesus, ataupun bagaimanapun prosesnya tidak diceritakan di dalam Alkitab. Adik-adik, Simon atau Kefas atau yang lebih kita kenal sebagai Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling terkenal dan paling berpengaruh terutama di dalam kepemimpinan gereja mula-mula di Yerusalem. Karena pengaruh Petrus ini, maka penampakan dari Yesus secara khusus kepadanya menjadi penting loh adik-adik. Kenapa kakak menyebutnya sangat penting? Karena dalam khotbah dan pengajaran Rasul Petrus yang bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal kedua ayat 22 dan juga di dalam 1 Petrus, kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus dari kematian merupakan inti dari khotbah dan pengajaran Rasul Petrus. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus. Kakak akan membacakannya untuk kita semua di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi maksudnya itu sampai pada saat Rasul Paulus menulis surat ini ya adik-adik ya. Di situ juga tidak ditulis secara jelas bahwa bagaimana proses Yesus menampakkan diri itu. Apakah ada hal yang disampaikan oleh Yesus atau apakah ada sesuatu yang Yesus lakukan? Itu tidak dicatat di dalam Alkitab ya adik-adik ya. Kemudian yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus ini adalah saudara dari Yesus, yaitu anak dari Maria dan juga Yusuf. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dicatat di dalam Alkitab bahwa Yakobus beserta saudara-saudaranya yang lain tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebelum kebangkitannya. Jadi sebelumnya Yakobus dan saudara-saudara yang lain mereka belum percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya akan pengajaran Yesus maupun tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi setelah melihat Yesus menampakkan diri, barulah mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Demikian beberapa kejadian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang tidak dicatat secara detail di dalam Alkitab. Jadi dari minggu-minggu lalu sampai dengan hari ini, sudah berapa kali kita mendengar cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Jadi kakak akan mengulangnya lagi untuk adik-adik semua ya. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, yaitu terjadi di tempat di mana Yesus dikuburkan. Di mana Maria Magdalena mengira bahwa Yesus adalah tukang kebun. Itu ada di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita yang kembali ke kuburannya. Itu termasuk Maria Magdalena ya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Yesus memperlihatkan dirinya kepada Petrus. Itu yang bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 23. Kemudian yang keempat, Yesus menunjukkan diri kepada 2 orang muridnya yang sedang menuju ke Emmaus. Kemudian yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kecuali Thomas. Kemudian yang keenam, Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya termasuk Thomas. Kemudian yang ketujuh, Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Kemudian yang kedelapan, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus beserta saudara-saudaranya sendiri. Wah, jadi kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai Yesus menampakkan diri sebanyak 8 kali.
Jadi sudah ada 8 kejadian yang kita dengar. 8 kali Yesus menampakkan diri ini merupakan beberapa kejadian Yesus menampakkan diri di dunia setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Dan itu terjadi selama 40 hari Yesus ada di dunia. Dari firman Tuhan kita pada hari ini, kita bisa melihat bagaimanapun proses dari Yesus menampakkan diri, baik itu berapa jumlah orang yang ada, baik itu berapa lama Yesus menampakkan dirinya, apa cuma sebentar atau lama, kemudian ada berbicara atau tidak, itu semua tidak menjadi soal. Karena tujuan dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya maupun kepada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, tujuannya adalah sama, supaya orang-orang yang menyaksikan atau mendengarkan kesaksian mengenai kebangkitan Yesus bisa menjadi percaya bahwa Yesus Kristus yang mereka kenal, yang mereka tahu, telah mati karena dosa-dosa manusia. Kemudian dia juga dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu semua tercatat sesuai dengan kitab suci. Yesus menampakkan diri pada saat itu supaya kita semua pada hari ini bisa mendengar tentang kesaksian kebenaran firman Tuhan, tentang kesaksian bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita semua. Dia sudah menebus dosa kita semua di kayu salib. Kemudian dia dikuburkan dan juga bangkit pada hari ketiga. Itu yang kita percayai sampai dengan hari ini. Jadi adik-adik, kita harus tetap setia. Kita tetap percaya kepada Yesus. Karena semua itu Yesus alami bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang jelas, supaya kita semua bisa selamat, supaya kita boleh percaya, supaya kita boleh menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sehingga kita bisa beroleh keselamatan dari Yesus kepada kita. Jadi adik-adik, kalau pada saat itu Yesus tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya maupun kepada perempuan-perempuan yang melayani bersama dengan dia, mungkin pada saat ini kita tidak akan mendengar kesaksian mengenai kebangkitan Yesus. Kita mungkin masih ragu apakah Yesus benar-benar bangkit. Tetapi karena ada kesaksian dari murid-muridnya, maka kita pada hari ini harus percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Oke adik-adik, firman Tuhan kakak sampai di sini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, ajar kami untuk boleh selalu percaya kepada Yesus, percaya kepada kebangkitan-Mu. Walaupun kami tidak melihat, tetapi kami boleh percaya. Kami boleh tetap setia mengikuti Engkau, apapun kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk kehidupan kami, untuk aktivitas kami, untuk studi kami, untuk pekerjaan orang tua kami, untuk keluarga kami. Mungkin masih ada yang belum percaya, belum menerima Engkau sebagai juru selamat. Mungkin ada teman-teman kami yang masih belum mengenal Engkau. Engkau tolong mereka. Engkau pakai kami anak-anak-Mu untuk boleh menyampaikan kepada mereka berita keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk waktu kami selama seminggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kuis. Kalau tadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak, adik-adik pasti bisa menjawab soal kuis kita pada pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, berapa kalikah kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai Yesus yang menampakkan diri setelah ia bangkit? Sekali lagi ya adik-adik, berapa kalikah kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai Yesus menampakkan diri setelah ia bangkit?
Tadi kakak ada sebutkan 2 kali, jadi kakak kasih lihat 1 kali lagi. Adik-adik boleh lihat. Oke, cukup. Jadi adik-adik jawab pertanyaannya, adik-adik tulis di kertas, kemudian difoto dan dikirimkan ke dalam grup WA. Nanti nama adik-adik yang sudah menjawab akan di-spin oleh Koko Antal. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye adik-adik semuanya.